Oh, justru eta ya. Bener. Si Karasak itu gimana ya? Iya, dompet gitu. Bahasa tetan. Belum menjadi aja. Itu si kayunya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Waalaikumsalam. Kali ini saya berada di tempat kelahiran di Cianjur Selatan di Kecamatan Cibinong. Setelah kemarin kita di Tasikmalaya, terus kemarin jalan-jalan ke Puncak Pelita, jauhnya, alhamdulillah. Terus ke Banjar. Dan sekarang hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat bisa bertemu dengan saudara-saudara saya ini. Bukan siapa-siapa, ini semua saudara. Jadi di konten kali ini mungkin kita nggak mukbang dan nggak berpetualang ya. Jadi ada sesuatu hal yang menarik. Kita akan membahas sesuatu dari bahasa Sunda ya, kan? Dan bahasa. Jadi di sini ada Dian Purnama 92 yang dulu pernah saya juga bikin konten, dan ini Bung Andi, dan ini Rijal ya. Dan saya mungkin penonton bukan saya terkenal. Kata itu adalah doa. Kalau kayak gitu, kalau orang ngomong itu benar, jangan langsung ngomong benar. Jadi kalau bicara tentang bahasa Sunda, alangkah kayanya bahasa Sunda ya. Loba bisa. Bukan berarti menggarisbawahi bahasa yang lain atau bahasa nasional sedikit artinya ya ataupun bahasanya. Tapi kan kalau bahasa Sunda emang saya akui dari mulai makan, tuang, nyatu, ketegek, jawab dan lain sebagainya sampai kalau. Nah di sini ada kata-kata orang tua dulu ya, dan menurut orang bisa disebut belum tahu ataupun awam ya, seperti kita lah gitu. Jelas kita zaman sekarang kurang paham. Dulu seperti waktu saya kecil kalau bicara kayu, nah itu udah identik dengan sesuatu yang tidak baik, jorok banget ya. Padahal itu kalau menurut bahasa Sunda sebenarnya itu kayu itu ada artinya, dan juga orang Sunda pasti semuanya punya. Jadi kayu penjang itu semacam kantong seperti ini. Jadi kalau habis lahiran dulu kita punya kayu kundang, dan habis ini kan bisa dipotong udah nih. Jadi ditaruh di situ. Hari-hari kalau di situ biasanya dikasih beras dan juga uang koin. Nah dipengol langsung itu ditaruh. Nah, jadi sebenarnya kayu itu tidak berarti leng jorang ya. Nah gitu. Jadi kayu itu ada artinya seperti ya seperti itulah. Menurut Bung Andi gimana? Kayu. Jadi kayu itu sebenarnya lamun cek bahasa dompet gitu. Bahasa tetan. Belum menjadi. Jadi sebenarnya kata Bung Andi emang kalau bahasa Sunda Jadi itu ada hampir berasal. Kayu teh ya itu punya lagi itu. Memang jenis kelamin. Kalau bahasa umumnya. Dan juga ada yang menarik juga kemudian mungkin mau ini bahasa Sunda. Saya sih kalau kanyut itu yang kanyut itu belum ya, kalau sekilas dari pikiran saya sih ya kanyut kunang gitu. Iya, bahasa kanyut itu sebenarnya bukan kasar. Bukan kasar, nah itu benar. Terutama orang Sunda lah. Jadi ada memang sebagian yang belum paham ngomong bilang kanyut itu kasar, mungkin daerah Jawa Barat khususnya itu pasti ada yang tanggapannya kalau kita ngomong kanjut terutama itu pasti sama kasar ngomongnya padahal seperti itu ya. Iya seperti itu sih. Ya kalau yang makna yang saya cermin kalau bahasa dari orang tua dulu itu ya udah sedikit memahami lah gitu, meskipun memang saya anak kekini-kinian yang bukan iya. Di setiap ibu yang melahirkan. Nah, tapi saya potong dulu sebentar. Sebenarnya paling bahasa kanjut terkadang ini terkadang ada ya model kakek kita ya. Iya. Kenapa kalau misalkan manggil manggil itu bahasa kanjut itu kadang-kadang kanjut sia Kalau itu malah dominan lebih ke nyesel atau jengkel. Ya apa kesel ya? Kesel. Karena ibaratnya gini ya, kanjut sia. Nah, itu kan sebenarnya ada tekanan-tekanan kalau dari bahasa ya. Memang itu ada sifat-sifat kekecewaan atau kekesalan orang tua. Tapi ada juga yang lucunya sih masalah
kan juga. Ada. Jadi kalau orang katanya orang luar aja. Jadi itu si kayunya lain. Kalau menurut versi saya, kalau berbicara layar itu kalau artikulasinya katanya, jadi layar bisa disangkain juga. Iya, itu Pak. Itu kalau layar ya. Karena berbicara layar kan kalau menurut Sunda mah panjang kan. Panjang, bahasa Indonesianya layar itu bahasa Indonesia panjang. Kalau Sunda itu ya panjang. Mungkin penonton belum ada yang tahu tentang bahasa layar itu panjang. Ada bat pokoh wadah ukut. Nah ini seperti bahasa seperti ini kayak orang Sunda tuh menggampang mengucapkan, tapi ketika orang lain di luar orang Sunda berbicara seperti ini akan lucu. Seperti orang ya Jawa, Jawa Timur ya. Tadi Cikaracak Dengan batu. dengan batu Dia jadi dekok. dia jadi coba bahasa Indonesia ini. Oh justru itu ya. Benar. Cikaracak itu gimana ya? Ya, kalau Cikaracak mungkin Cikaracak. Terus ngehantem banget. Benar biasa. Atau penonton memang itu sulit untuk dibahasa umumkan atau bahasa Indonesia. Nah, jadi yang saya banggakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu. Nah itu benar. Cikaracak. Enggak, ini mah kita aja. Kalau Cikaracak mungkin yang bahasa Indonesianya sebenarnya Cikaracak itu adalah nama suatu daerah ya. Kalau di tempat kita ya sungai, Wahangan. Kalau misalnya sungai itu ada namanya Cikaracak. Nah, gimana kan? Tonyong. Pakai ujung-ujung Cikaracak misalnya. Tonyong kan. Memang kita kalau mau bicara begini ya susah juga karena kita Cikaracak aja kita nggak tahu nih. Sebenarnya gini aja. Kita sebagai orang Cianjur asli, tentunya di kawasan Cibinong, Desa Ciburia memang tahu itu tentang Cikaracak. Tapi kan penonton yang lain belum tahu, masih abu-abu. Makanya jadi belum jelas. Nyawa ngaran tamuru bahkan itu bahasa Sunda nama. Nah makanya kita di sini hadir ngumpul ngariung untuk menjelaskan hal yang tabu yang belum jelas. Siapa tahu kalau udah ada penjelasan, penonton dan pemirsa pun nggak berpikir sekarang udah tahu penjelasannya. Nah gitu. Cuman yang paling sulit sekarang Cikaracak yang batu itu nggak bisa di bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya bukan nggak bisa, coba kita pikirin. Kita kan punya, coba satu persatu mikir aja. Saya juga bingung. Sekarang begini, sekarang Cikaracak ya. Oh, Cikaracak saya bilang tadi nama daerah itu udah nggak bisa dirubah-rubah ya. Anda mau ketemu dimanapun nama Anda daerah Anda Cibitung ya tetap bahasa Indonesianya pasti Cibitung. Anggap aja itu Cikaracak udah memasuki bahasa Indonesia ya. Iya. Anggap aja. Cikaracak ningan batu berarti Cikaracak ngantem batu. Justru saya bingungnya di situ. Jadi Cikaracak itu apa bahasa Indonesianya? Cikaracak itu kan kalau diibaratkan mah air kecil jatuh setelah satu persatu gitu kan. Kalau berarti kalau bahasa Indonesia Cikaracak berarti air jatuh. Pelan-pelan tapi sering tiap hari gitu. Tapi batu bisa bolong. Bisa jebol. Tapi satuin bahasa Indonesia gimana? Ya makanya itu. Air, berarti air kacang. Bukan air begini kan.